Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah geometri di chapter 14 ya. Solid geometry. Ini chapter terakhir ya. Ini pertemuan terakhir kita di semester 1 ini. Ya, memang kalau di buku geometri ini kan ada banyak chapternya gitu kan. Hanya saja memang yang pokok-pokok di sini sampai chapter 14 ya, yang bisa kita bahas gitu. Karena memang perkuliahan kita kan sampai 14 pertemuan gitu kan. 14 pertemuan di mana satunya UTS, satunya UAS. Jadi total 16 pertemuan gitu. Chapter 14 ada di halaman 185. Silakan dibuka. Ya, di e-booknya. Oke, chapter 14 ya. Chapter 14 solid geometry. Nah, yang akan kita pelajari adalah kita akan mengklasifikasikan solid geometry, kemudian menghubungkan solid geometry dengan representasi bangun datar ya. Jadi solid geometry itu kita bicara bangun ruang. Oke. Kemudian yang ketiga kita gunakan formula Euler ya. Ini sangat penting sekali formula Euler untuk bangun ruang sisi datar gitu ya. Jadi kalau kita ingat pelajaran SMP gitu ya. Kan ada BRST, ada BRSL. Ya. Bangun ruang sisi tegak, bangun ruang sisi lengkung gitu ya. Jadi bangun ruang sisi tegak nanti kita akan bicara tentang kubus, balok, kemudian limas ya, kemudian prisma, nah gitu. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung kita akan bicara tentang tabung, kerucut, sama bola. Nah, itu akan kita pelajari. Ya, ada di halaman 185 sampai 192. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ya, kubus itu cube, gitu ya. Kalau balok itu apa? Ada namanya tuh di situ, kalian bisa lihat. Kalau limas itu piramid, ya. Prisma itu adalah bagian dari balok juga. Nah, ini apa namanya? Coba dicari di halaman 185 ada atau tidak di situ. Ya. Ada atau tidak? Balok itu bagian dari prisma ya. Jadi prism. Nah, kemudian tabung itu kita Tabung itu bahasa Inggrisnya silinder. Oke, silinder. Kerucut itu kon. Bola itu sphere. Nah, itu akan kita bahas, ya. Itu akan kita bahas. Oke, sebagai pengantar, tadi sudah saya singgung mengenai solid geometri yang akan kita pelajari adalah bangun tiga dimensi, ya, 3 dimensi, di mana bangun ini tentunya nanti kita akan bicara mengenai bagaimana jaring-jaringnya atau nets ya, kemudian bagaimana luasnya ya, luas sisi ya, luas sisi bangun tersebut atau area ya. Kemudian kita juga akan bicara mengenai volume ya, volume. Nah, karena bangun ruang itu ada volume. Nah, volume itu di chapter 15 gitu. Nanti kalau sempat kita singgung-singgung sedikit volume ya. Volume. Nah, di chapter 15 tuh. Ya. Nah, sama luas sisi juga ya. Volume ya bahasa Inggrisnya volume gitu ya. Atau ini gitu ya. Ini saya ganti aja. Isi ya, isi. Nah, in English volume. Kalau luas sisi itu surface area. Nah, surface area. Nah, jadi sedikit-sedikit mengenal
istilah-istilah bahasa Inggris matematika gitu ya. Toh ada mata kuliahnya juga bahasa Inggris matematika. Itu. Nah, kita akan mempelajari itu. Oke, kita lanjut. Ya, Pak. Lanjut ya. Oke, ini saya clear. Saya clear. Oke. Nah, untuk bagian-bagiannya, ini kalian harus tahu dulu istilah-istilah lain lagi ya. Jadi misalnya nih saya bikin balok. Ini anggap rapi gitu ya. Atau bikin kubus ini ya. Nah, kalian harus paham ya. Bahwasannya biasanya di buku-buku geometri atau buku-buku matematika, buku teks gitu ya. Itu kita penulisannya, coba kalian perhatikan, penulisannya itu hurufnya berurut dari kiri atau membacanya berlawanan arah jarum jam. Gini, bacanya. Ya, bacanya berlawanan arah jarum jam. Oke? Jadi misalnya ini saya punya kubus A, B, C, D, lalu dilanjut di atas E, F, G, H. Kan selalu begini. Coba perhatikan di buku-buku metik ya, di buku-buku teks siswa. Selalu begitu. Ya, jadi bacanya begini. Ya, A-nya di sini pasti gitu. Jadi kalau ada soal gambarkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H, ya sudah begini gambarnya gitu. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya sudah begini gambarnya gitu ya. Pak, saya mau gambar yang seperti ini. Misalnya ya. A-nya di sini. Ini. Mencara begini, kebalik bacanya. Jarang ya, sangat jarang buku yang seperti ini, sangat jarang. Ya. Jadi bacanya kita dari sini. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Nah, bagian-bagian yang perlu kalian pahami di sini adalah ini ada namanya apa ini? Ada A, ini titiknya ini apa namanya? Ada yang ingat? Pelajaran SMP malahan, ada ingat? Nih, apa namanya ini? Titik sudut. Oke, titik sudut, good. Namanya titik sudut. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya di buku di halaman 187 itu namanya adalah vertex. Nah, ingat-ingat ya, vertex. Titik sudut. Kubus itu ada berapa titik sudut? Ada 8, gitu ya. 1, 2 ya, hurufnya ini ya. Titik sudut ya. Ini. Ada 8 ya, 8 titik sudut. Kemudian ada istilah lainnya, kita mengenal yang namanya apa ini? Ini misalnya saya sebut, nah titik sudut itu ada titik sudut. Titik sudut A, B, C, dan seterusnya sampai H. Titik sudut berarti ada 8. Kemudian ada apa lagi bagian-bagiannya di sini? Kalian ingin coba ingat-ingat materinya. Apa lagi? Selain titik sudut ada apa? Ayo, ingat? Ada rusuk. Ada rusuk, oke, good. Ada rusuk. Mana rusuk itu? Rusuk itu yang mana rusuk? Yang garis A ke B, B ke C. Oke, ada rusuk. Rusuk itu namanya edge ya, edge. Ada berapa rusuk dalam hal ini? Nih. 12. 12 ya? Ya, jadi ada AB gitu ya, rusuk AB atau ruas garis AB, kemudian BC, CD, DA, ke atas ya ada AE, ada BF, ada CG, ada DH, ada apa lagi? EF ya, EF, dan seterusnya ya, ada 12 rusuk. Nah gitu ya, jadi rusuk itu yang ini, kalian pasti tahu sudah. Nih rusuk ya, nah itu dia rusuk. Jadi penyimbolannya juga harus paham. Kalau titik sudut, oh penyimbolannya ini satu huruf nih, ini satu huruf, perhatikan ya, satu huruf. Rusuk 2 huruf. Nah satu lagi bagiannya ada yang namanya sisi. Makanya kita mengenal yang namanya surface area atau luas sisi, kan gitu ya? Ada luas sisi. Yang mana sisi? Coba sebutkan. Atau ada berapa sisi? Ayo, ada berapa sisi? 6. Ada 6, oke? 6 sisi. Yang mana di sisi? Nih.
ya, 6 sisi. Yang mana sisi itu apa ya bahasa Inggrisnya? Face ya, face. Nah, face ya. Apa aja? Depan gitu kan, ABFE depan, pasangannya belakang apa? CDGH atau CDHG ya, CDHG CDHG ya, ini belakang. Kemudian ada apa lagi? Kanan ya, kanan tuh apa? BCF. Oke, BCFG. Kenapa ini kok sensitif? Bentar ya, sorry. BCFG, terus kiri, apa gitu kiri? ADEH, terus bawah sama atas. Nah, ada 6 ya. Nah, seperti itu. Kalian pasti bisa, ini cuma mengulang ya, mengingat-ingat, mengulang. Ya, pelajaran SMP kita bedah ya, gitu. Ini bagian-bagiannya. Nah, nanti untuk mencari ini ya, mencari face, vertex sama edge, misalnya, Pak saya nggak hafal Pak, gitu kan. Kalau kubus, oke, kubus ini saya yakin kalian hafal di luar kepala, gitu ya. Saya yakin. Di luar kepala itu hafal atau tidak ya? Tidak ya, sorry. Tidak hafal ya kan di luar kepala. Saya yakin kalian hafal. Ini hafal. Ya, 6, 8, 12 pasti itu. Ya, kubus sama balok sama. Pertanyaannya adalah bagaimana jika prisma? Bagaimana jika limas? Mungkin akan otak-atik lagi. Bagaimana jika prisma segi 5, segi 6? Pasti kan nyari atau membayangkan dulu. Oh, prisma segi 6 berarti ada 6 titik sudutnya atas, 6 titik sudut bawah. Oh, berarti ada 12 sisinya. Nah, hitung-hitung aja kita membayangkan gitu. Nah, nantinya untuk mencari ini semua itu kita menggunakan yang namanya formula Euler. Ya. Namanya formula Euler. Ini saya hapus ya. Nanti kita buktikan, kita akan mainkan di sini. Ya. Atau di situ di buku namanya Euler's formula, ya. Formula Euler. Nah, Euler ini matematikawan asal Swiss ya. Matematikawan asal Swiss. Sangat inspiratif ya. Coba nanti kalian search aja Euler ya. Penemuannya sangat banyak sekali. Kemudian dan faktanya beliau ini tunanetra ya, keren ya, tunanetra tapi karyanya sangat banyak. Coba deh search ya, cari biografinya beliau, itu keren banget. Formula Euler ini sangat banyak digunakan ya. Oke, kita akan mainkan formula Euler di mana nanti kita akan bikin hipotesis ya. Kita akan eksperimen di sini. Kita akan eksperimen. Tadi kubus dan balok ya. Kita gambar ini kecil-kecil aja. Kubus dan balok. Ya, kubus dan balok. Ya. Oke, ini anggap rapi ya gambarnya karena ini pakai papan tulis virtual agak susah. Apa namanya tadi? Sisinya berapa tadi sisinya? Sisi atau face. Nah, berapa tadi sisinya? 6. 6. Oke. Kemudian apa lagi tadi tuh? Titik sudut. 8. Titik sudut atau vertex ya, atau V itu 8. Kemudian apa tadi satunya? H. Oke, rusuk atau edge. Ada berapa? 12. Ya. Itu kubus dan balok. Sekarang kita akan cari yang lain. Misalnya ya, prisma ya. Ini misal prisma segitiga. Nah. Ya. Sebenarnya prisma itu ya balok gitu ya. Balok itu ya prisma gitu. Jadi balok ini sebenarnya nama lainnya adalah prisma segi 4. Ya. Ini kalau kita mainkan seperti yang di chapter sebelumnya spesial kuadrilateral, bahwasannya persegi panjang itu bagian dari jajar genjang. Nah, ini seperti ini analoginya. Jadi balok itu nama khusus dari prisma segi 4.
ya. Prisma itu ada banyak, ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan seterusnya. Prisma segi N, gitu. Hanya saja yang punya nama khusus adalah balok, prisma segi 4. Ini kan prisma. Ya, prisma kan bisa kita putar seperti ini nih. Atau kalau misalnya kalian bikin kayak gini nih. Nah, sama kayak balok kita bikinin. Ini kan prisma. Gitu. Ya. Jadi prisma bisa berdiri tegak, bisa sama saja, gitu, sama saja. Hanya saja untuk memudahkan kan berdiri tegak supaya kita tahu atas sama bawahnya sama, gitu kan? Karena definisinya prisma seperti itu, atas sama bawahnya sama, gitu. Jadi kalau misalnya, Pak, saya punya gambar seperti ini, atasnya segitiga, tapi bawahnya nggak segitiga, gitu. Ya itu nggak bisa dikatakan prisma. Jadi prisma itu atas atau sisi tutupnya itu sama dia, tabung, seperti tabung lah gitu ya, ibaratnya tabung, tapi ini sisi tegak gitu, beda dengan tabung yang sisi lengkung, analoginya seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini prisma segitiga, sisinya ada berapa ini kira-kira nih sisinya? Sisi atas, sisi bawah, 5. Oke, ada 5 totalnya, sip, ada 5. Kita akan tulis di sini ya, prisma itu ada 5. Titik sudutnya ada berapa? 6. 6, oke, good. Rusuknya? 9. 9, oke, good. Ya. Sekarang 5 segi 4 atau piramid, ya. Nanti kalian bisa gambarnya rapi lah ya di catatan kalian biar enak dipelajari. Piramid. Nah, ya. Ini gambarnya aja ya, cepat-cepat aja ya. Oke, piramid. Sisinya ada berapa? 5. 5. Oke, sisi tegaknya ada 4, gitu kan? Ini piramid atau 5 segi 4 ya. 5 segi 4. Ini ada 5. Titik sudutnya ada berapa? 5. 5. Rusuknya ada berapa? 8. 8. Oke, good. Dan seterusnya, ini diuji coba menggunakan 5 segi 3, 5 segi 5 ya. Misalnya, Pak, saya mau 5 segi 5, silahkan bikin ya. Pokoknya ada banyak sekali. Ya, 5 segi 5 misalnya bikin ya. Nah, silahkan aja ya, silahkan bikin 5 segi 5, 5 segi 3, dan seterusnya. Prisma segi 5, prisma segi 6, dan seterusnya. Dicoba. Ya, ada banyak sekali, ini nanti akan temuannya. Nah, gitu. Nah, dari uji coba itu, ternyata ditemukan F, V, dan E ini ya, atau face, vertex, sama edge ini ternyata memiliki hubungan. Hubungan itu yang ditemukan oleh si Leonhard Euler ini, matematikawan asal Swiss ini. Ya, apa hubungannya? Ternyata ketika dihitung-hitung berlaku sifat seperti ini. V tambah F dikurang E sama dengan 2. Inilah formula Euler. Rumusnya. Ingat-ingat ya. V tambah F dikurang E sama dengan 2. Itu formula Euler. Ya. Jadi vertex ditambah face dikurang edge sama dengan 2. Itu temuannya. Ini hanya berlaku pada bangun ruang sisi tegak atau BRST. Oke. Tidak berlaku pada tabung, bola, enggak. Karena enggak ada polanya ya, yang lengkung itu enggak ada polanya, susah sekali. Enggak ada polanya. Jadi ini hanya berlaku pada bangun ruang sisi tegak. Pak, apakah itu benar terbukti? Ya, ini sudah dilakukan pengujian gitu. Pengujiannya dengan eksperimen seperti ini. Ya, berbagai macam bangun ruang sisi tegak. Tadi saya bilang prisma segi 5, prisma segi 6, dan seterusnya. Ternyata polanya seperti ini ketemunya. Misal kita mainkan di sini ya. Misalnya, Pak, saya hanya ingat sisinya ini dan titik sudutnya ini. Berapakah ini? Nah, bisa dicari di sini. Jadi 8, ya kan? 8 tambah 6 dikurang E sama dengan 2. Kita hitung 14 dikurang E sama dengan 2. Nah, sudah 14 dikurang berapa hasilnya? 2, 12. Dapat. Nah, seperti itu. Jadi hubungannya dapat nih. Atau bisa juga nih ya.
V tambah F ya. Jadi 6 tambah 5 dikurang 9. Apakah 2? Yap. 11 dikurang 9, 2. Nah, jadi ini benar. Ini benar, ini benar. Nah, seperti itu hubungannya. Nah, inilah formula Euler. Nah, gitu. Nah, ini kalau kalian nanti misalnya jadi guru SD misalnya atau guru SMP, bisa sampaikan ke siswa nih ya. Ini di buku teks nggak ada ya, jarang. Nah, ini trik ya untuk mencari atau misalnya memahamkan siswa untuk mencari salah satu bagian dari bangun ruang yang tidak diketahui. Entah itu sisi, entah itu titik sudut atau rusuk, seperti itu. Oke? Itu formula Euler. Pentingnya digunakan untuk mencari face, vertex, atau edge. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan barangkali? Silakan. Atau mau didiskusikan? Jelas, Pak. Oke. Jelas ya? Kalau ada pertanyaan atau kesesatan ngomong ya, sanggah aja. Biasa kita, ya, open-minded kita nih. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, sip. Kalau gitu saya lanjutkan. Ini tadi ada kok ya, definisi-definisinya itu ada di halaman. Kalian bisa lihat di ada yang kecil-kecil itu di buku kalian tuh ada definition ya. A solid figure is, nah itu ada. A pyramid is a solid with a polygon base and triangular faces, ada di situ ya. Cone ya, cone itu kerucut, is a solid with a circular base ya. Base itu alas lingkaran dan satu vertex. Nah, seperti itu. Bisa. Yang kecil-kecil itu juga secara tersirat bisa kalian pahami juga tuh di situ ya. Oke, sekarang saya lanjut ke bagian nih, nanti kita masuk ke ini ya, ke jaring-jaring. Tapi sebelum ke jaring-jaring, saya mau masuk ke ini dulu. Ini juga jarang atau bahkan nggak ada ya diajarkan di buku teks ya, di SD atau SMA. Karena ya itu tadi, sifat materi yang diajarkan kan bentuknya real ya, tidak abstrak. Nah, ini kan sudah abstrak, sedikit abstrak. Jadi di bangun ruang ternyata ada namanya bangun ruang yang nggak beraturan. Sama kayak bangun datar ya. Bangun datar kan ada yang nggak beraturan. Ya, ada yang nggak beraturan. Kita sudah bahas juga kemarin tuh ya. Bangun datar nggak beraturan ya. Ada irregular polygon. Nah, ini ada juga sama ya. Jadi bangun ruang tidak beraturan. Ini bahasa saya saja ya, bangun ruang tidak beraturan atau bentuknya itu tidak pada umumnya gitu ya, tidak pada umumnya. Nah, namanya di situ oblique ya, bahasa Inggrisnya ya, oblique ya. Jadi contoh, kalian pernah nggak lihat ini nih, bentuk seperti ini nih, misalnya. Ini anggap rapi ya. Sorry. Anggap aja rapi gambarnya ini. Nah, ini dia. Pernah lihat ini sebelumnya? Di buku-buku teks misalnya? Pernah? Pernah. Apa ini? Namanya apa? Ini kubus, ya kan? Ini kubus, tapi agak Miring. Dipenyet ya, dimiringin gitu ya. Ditekan gitu, nah jadinya sehingga miring seperti ini. Ada kubus yang bentuknya miring, yang nggak beraturan gitu kan ya, atau seolah-olah seperti jajar genjang gini ya. Jadi dia bukan persegi melainkan jajar genjang. Nah, itu namanya oblique ya, oblique cube ya, atau kubus yang tidak beraturan, oblique cube. Ada itu ya.
Ada juga tuh kalian lihat di halaman ya, itu ada contohnya di halaman 188 ya, 188. Ada oblik silinder ya, oblik silinder. Dia gambarnya begini nih. Ini kan kalau tabung yang umum kan begini. Kalian gambar. Nah, ini kan tabung yang umum, kayak bentuk gelas gitu kan. Nah, ada yang bentuknya miring tuh. Ini misalnya gini. Nah, saya nggak tahu ya gambarnya, pokoknya anggap rapi aja gambarnya. Nah, seperti ini. Ini oblik ya, ini oblik. Ada tuh, pernah lihat apa belum? Oblik silinder, gitu. Ya, ada ini. Nah, pertanyaannya, kalau kita bikin, misalnya, Pak, apakah itu bisa dibikin? Kita buat gitu ya dari jaring-jaring. Bisa gitu ya. Angkatan sebelumnya, kakak kelas kalian yang sekarang semester 3, itu kemarin saya tugaskan ini. Itu pas tatap muka ya. Sekarang kan agak susah ya. Cuman kalau kalian penasaran, kalian bisa bikin tuh. Kalian bikin, dan kalian uji coba. Misalnya ini volume, ini kalian hitung ya. Misalnya ketemu volumenya, misal ya, 100 cm persegi. Ini misal. Pertanyaannya adalah, apakah ini volumenya 100 juga? Nah, silakan ya. Ini tugas eksperimen. Silakan kalau kalian penasaran, bisa dicoba di rumah. Ya, bisa dicoba di rumah. Atau misalnya kalau ada yang mau mengemukakan pendapat, silakan. Kira-kira apa nih hipotesisnya kalian ini? Ini volumenya sama atau tidak? Nah, silakan coba kemukakan pendapat. Ada yang berani? Sekali lagi, kalau salah, tidak ada efek samping. Mas, ya, santai aja. Nggak akan berpengaruh kepada nilai, tenang aja. Silakan. Saya senang yang kritis. Kira-kira bagaimana? Termasuk yang oblikon ya, yang kerucut. Kerucut normal kan begini. Ada kerucut yang miring. Ini topi ulang tahun yang digencet ini. Nah, ya, katakanlah tingginya sama gitu ya. Nah, kira-kira volumenya sama atau tidak nih? Ini misal volumenya, misal 30. Ini apakah volumenya 30 juga? Nah, ada yang berani mengemukakan pendapat? Silakan, kasih pendapat terbaik kalian. Ya, menurut pengamatan deh. Jadi kalau penasaran dicoba, ya coba di rumah. Apalagi yang guru SD ya, yang sudah ngajar SD, nah itu dicoba tuh. Siapa tuh? Ada Jihan kah atau siapa yang ngajar di SD sudah? Nah itu dicoba. Biar siswa-siswi kita dapat pengalaman berharga dari uji cobanya ini, eksperimennya ini. Pak, bagaimana Pak ngisi volume? Ya, nggak mungkin pakai air gitu kan. Kalau kita membuatnya pakai kertas karton, ya berarti pakai pasir atau pakai beras atau pakai benda-benda yang kerikil gitu, pasir, seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Kalau air ya rusak gitu kan, jangan gitu. Nah, misalnya, Pak, saya mau bikin pakai karton, kemudian uji coba pakai beras. Nah, coba sama tidak isinya ini dengan isinya ini, ya. Ingat ketinggiannya sama, ya, posisinya tingginya sama. Hanya saja ini bedanya miring nih, panjang gitu kan. Nah, silakan dicoba tuh eksperimen. Itu tugasnya, ya. Silakan uji coba sendiri. Kalau bisa dibikin video gitu kan. Oke guys, hari ini saya bikin kita akan eksperimen tabung ya, dimana tabungnya kondisinya sama, tingginya sama-sama 10 cm misalnya, namun bentuknya berbeda. Satunya tabung biasa, satunya oblik ya, satunya tabungnya tidak beraturan, yang miring. Kita akan uji coba guys, kita isi beras gitu. Nah silakan, jadi konten YouTube tuh, mantap itu kalian tuh. Seperti itu ya. Itu saya ingin memperkenalkan oblik ya, oblik cube, oblik prism, oblik cone, oblik silinder dan seterusnya. Jadi ada istilahnya yang perlu kita pahami juga, namanya oblik ya, atau bawang-bawang yang tidak beraturan, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Bagian kedua sudah ya, bagian kedua.
Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, aman ya? Kita ke part berikutnya ya. Ya, Kak. Oke. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang nets ya, nets atau jaring-jaring. Nah, saya nggak usah di sini, saya share ini aja. Ini yang saya share kemarin ya, PowerPoint-nya. Nah, jaring-jaring ya. Kelihatan ini presentasinya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, jaring-jaring. Nah, ini kemarin sudah saya seminarkan gitu ya. Ini hasil eksperimen, hasil uji coba mahasiswa semester 1 angkatan tahun lalu ya, berarti sekarang semester 3. Ya, jaring-jaring bangun ruang ya, menggambar jaring-jaring bangun ruang. Nah, saya minta ke mereka untuk menggambar yang pertama kubus ya. Nih. Saya tidak memberi tugas ke kalian ya, kalau tatap muka ya saya pasti kasih tugas ini. Cuman enggak usah. Nah, tugasnya seperti ini. Kelihatan? Ini? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Ini hasil penelitian saya ya, tahun lalu ini ya. Nah, ini yang saya presentasikan. Nah, ketika saya minta mahasiswa untuk menggambar jaring-jaring kubus, mayoritas mahasiswa menggambar kubus seperti ini. Benar nggak sih? Kalian juga kalau misalnya gambar kubus kan kayak gini juga, benar nggak sih? Iya, Pak. Benar nggak? Ya kan kayak begini kan? Mayoritas begini. Nah, ini saya temukan di kakak kelas kalian tuh. Jadi bentuknya ya seperti tanda salib gitu ya, seperti palang gitu kan. Bentuknya seperti, atau ada yang bilang, Pak itu seperti mainan tradisional asinan. Kalau kita di wilayah Kalimantan ya, tapi kalau di wilayah lain itu namanya lain lagi ya nama. Nah kalau di Kalimantan kan ini nama permainannya asinan. Nah ya, jadi mereka menggambarnya kebanyakan seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah salah? Tidak salah. Hanya saja saya ingin mengeksplor. Ada nggak gambar pola jaring-jaring yang lainnya? Ternyata sebenarnya ada, gitu. Hanya saja kita yang belum eksplorasi. Nah, ini kalian sebagai calon guru nanti bisa nih untuk mengajak siswanya untuk berpikir kritis, untuk kreatif, menggambar jaring-jaring bangun ruang. Tidak hanya bentuknya seperti ini. Nah, apa saja pola kubus? Nih, ini dia. Ya, nih. Ada yang bentuknya gini ya, makanya bayanginnya kan dilipat. Yang penting dia tidak numpuk gitu kan sisinya. Nih, ternyata ada banyak polanya kubus. Ada pola 141, ada 132, 222, 33. Nah, yang bentuk palang tadi itu bentuk 141 nih, 141. Kalau ditidurin gitu ya, 141. Sebenarnya ada lagi yang lain. Nah, ini siswa perlu kita ajak eksplorasi. Nih, kalian sebagai calon guru nanti 132, 222, 33. Nah, seperti itu. Itu pola jaring-jaring kubus yang lainnya. Seperti itu. Nanti kalian gambarkan lah. Ya, nanti kalian gambarkan, silakan ya. Bikin catatan. Jaring-jaring kubus ada 10 pola. Nah, ini polanya bisa dicatat seperti itu. Nanti saya kasih PowerPoint-nya nih. Balok juga begitu ya. Balok itu mirip dengan kubus, cuman memang harus hati-hati. Harus hati-hati bentuknya. Ya. Nih. Ini kalau gambarnya nggak rapi ya susah gitu ya, karena kita lipat nggak dapat gitu kan. Nah, padahal balok itu polanya paling banyak. Jaring-jaringnya paling banyak, perhatikan. Ini dia. Ya, polanya paling banyak nih. Ini sudah sampai 30 pola. Kita lihat lagi pola selanjutnya. Tuh, ada 54 pola jaring-jaring balok. Ada banyak sekali. Oke. Jadi ada 54 pola. Ini temuannya dia ya, Bilal ya. Saya ngutip dari Bilal 2020 nih temuannya. Nanti kalian bisa bayangkan lipatannya, mana alas, mana atasnya atau tutupnya, mana sisi kanan, mana sisi kiri gitu. Ya. Jadi
Ada banyak polanya gitu. Nah ini jaring-jaring. Silakan kalian gambar nanti ya, eksplorasi gitu. Ya. Next. Prisma tegak. Ya. Prisma tegak segitiga. Nah ini saya bilang tadi, prisma ada banyak gitu ya. Ada prisma segitiga, prisma segi empat gitu ya. Jadi balok tadi sebenarnya masuk di prisma ya. Balok tadi masuk di prisma, yakni prisma tegak segi 4 gitu ya, masuknya seperti itu. Nah ini kebanyakan, saya yakin kalian misalnya saya minta gambar prisma tegak segitiga berarti jaring-jaringnya kayak gini, benar nggak sih? Benar nggak? Prisma tegak ya pasti gini rata-rata gitu kan. Prisma tegak segitiga itu seperti ini. Nah, padahal polanya masih banyak. Ini dia. Ya, polanya banyak. Seperti itu. Nanti saya share poin-poinnya ya. Termasuk 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 saya yakin kalian kebanyakan gambarnya seperti ini juga. Kayak bintang gitu kan? Kayak bintang. Atau kincir angin gitu. Ya, padahal polanya ada banyak juga. Ini dia. Ya. Nah, bisa bervariasi. Bahkan pola-polanya itu bisa kita misalnya kita potong sebagian segitiganya, bisa seperti itu, hasil kreativitas. Jadi jaring-jaring itu tidak terbatas, oh jumlahnya 10, oh jumlahnya 5, tidak, tergantung kreativitas kalian, tergantung kreativitas siswa, seperti itu. Tabung apalagi kebanyakan bikinnya begini, malah aneh-aneh bikinnya ya, terpisah-pisah ya. Nah padahal tabung itu polanya sangat banyak, nanti saya putarkan videonya nih. Ini hasil kreativitas anak SD di Jepang. Ini tahun 2006, bayangin tahun 2006 mereka sudah begini, membuat jaring-jaring tabung yang sangat bervariasi. Kita putarkan videonya. Bentar ya. Nah kerucut pun juga demikian, kerucut juga banyak nih. Ya, kerucut juga banyak. Bola, pagi bola itu sebenarnya tidak ada jaring-jaringnya. Nah kalian bisa lihat di buku tuh halaman 190 ya. Nah itu ada mahasiswa menjawab, Pak bola itu nggak ada jaring-jaringnya. Sip, itu benar gitu. Oke, itu terkait jaring-jaring. Jadi tadi kalian bisa bayangkan ya, jaring-jaring itu tidak hanya satu atau dua gitu ya, melainkan jaring-jaring itu sangat banyak sekali ya. Karena kreativitas orang kan berbeda-beda gitu. Nah ini yang saya bilang tadi ya, ini kerucut tuh bentuknya bisa seperti ini. Saya sumbernya dari YouTube juga ya. Ya sumbernya bisa seperti ini kalau kita eksperimenkan. Tidak seperti yang di buku-buku ini, buku-buku teks. Tidak hanya itu, mainan banyak. Gitu. Ya. Serta yang banyak salah kaprah adalah jaring-jaring bola. Ada yang bilang bola itu memiliki jaring-jaring, padahal bola itu tidak memiliki jaring-jaring. Gitu. Ya, bola itu tidak memiliki jaring-jaring. Seperti itu. Faktanya seperti itu ya. Nah, ini saya dari sini referensinya gitu ya. Jika nanti kalian menemukan referensi lain dan saya dirasa sesat, sampaikan saja ya. Sampaikan saja. Pak Rian sesat gitu kan, silakan aja. Nanti kita berdebat. Wah, seru tuh. Kalau berdebat tuh seru sekali. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ini mau lanjut luas area sama volume nggak? Chapter 15? Atau sudah? Solid figure. Gimana? Cukup? Ini pertemuan terakhir loh ya. Nanti siap-siap minggu depan UAS saya kasih soal. Ya. Open e-book ya, open e-book. Gitu. Oke, cukup? Cukup? Atau mau lagi? Saya mah terserah saja. Cukup? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Yang masalah surface area and volume, silahkan kalian baca di chapter 15. Nah, jika perlu, tugasnya nanti kalian bikin penjelasan gitu ya. Ada misalnya 2 orang bikin penjelasan mengenai luas luas area kubus, bagaimana
ya. Luas balok bagaimana gitu ya. Nah, silakan nanti dibuat. Kemudian volume ya. Mengapa volume? Nah, nanti bisa itu kalian bisa eksperimen gitu kan. Mengapa volume ya? Volume limas itu luas alat sekali tinggi bagi 3. Nah, bagaimana asal usulnya? Oh, asal usulnya dari kubus nih. Nah, silakan kalian bikin penjelasannya. Coba kalian pelajari sendiri itu. Nah, bahwasanya ini ada 6 limas, gitu kan? Ini aja. Jadi ini adalah S. Maka tinggi itu setengah S. Nah, silakan. Nah, ini asal usulnya gitu kan. Asal usulnya volume limas sepertiga dari volume kubus. Nah, silakan. Coba dieksplorasi lalu bikin penjelasannya seperti itu. Ya. Itu tugas proyeknya, silakan nanti ya. Terserah ya, mau di media apapun silakan dibikin ya, bagi-bagi aja. Saya mau kubus, saya suka balok, saya suka limas, saya suka prisma, saya suka tabung, kerucut, bola. Ini ada berapa ini? 7, sudah ada 7 dari kalian semua. Nah, bisa ya, 1 bangun 2 orang. Nah, terserah aja, silakan aja main eksperimen gitu. Nah, silakan seperti itu ya. Kemudian volume kerucut tadi kan limas itu ternyata kalau kita hitung dia itu sepertiga dari volume kubus tuh ya. Kalau kerucut sepertiga dari volume tabung tuh. Coba ya, kenapa bisa begitu? Nah, buktikan tuh langkah-langkahnya, ada itu. Ada banyak sekali sumbernya, silahkan eksperimen. Sumbernya juga banyak, pembuktiannya ya. Pembuktian baik secara integral, pembuktian baik secara langsung kalian menggunakan beras tadi, banyak sekali ya, banyak di YouTube, banyak sekali, silahkan cari ya, banyak sekali penjelasannya. Di buku juga ada tuh, di buku tadi, silahkan ya. Jadi intinya pesan saya adalah perbanyak baca, itu aja sih. Perbanyak baca, perbanyak referensi, nonton YouTube pendidikan, gitu-gitu kan. Silahkan seperti itu, pengetahuan sains, nah seperti itu. Oke, cukup ya. Oke, cukup kuliah kita pada hari ini, dan ini merupakan perkuliahan di pertemuan terakhir ya, geometri, mata kuliah geometri. Nanti akan ketemu dengan Pak Rian semester 4 ya, di mata kuliah teori bilangan. Semester 2, semester 3 kita nggak ketemu dulu. Tapi kalau mau ketemu ya kita bicara di kampus, kita bisa diskusi seperti itu ya. Oke, cukup, sehat selalu kalian karena corona lagi mengganas ya. Jadi kalian tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya juga diatur sedemikian rupa ya. Pokoknya kalau misalnya tidak harus jalan keluar, ya nggak usah gitu loh ya. Jadi cukup di rumah aja, belajar di rumah. Yang penting-penting aja kalau misalnya keluar gitu ya, karena sedang tinggi-tingginya itu ya. Oke, cukup kuliah kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika saya ada banyak salah ya. Sampai ketemu di semester berikutnya ya. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.